Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa? Masih ya bersama Gondes di edisi General Reading. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Part 3 ya. Udah 3 kali ya, 3 minggu. Minimal 3 hari, maksimal 1 minggu sekali. Gondes akan ulik bagaimana perasaan doi padamu ya. Oke, di sini Gondes sudah siapkan. Ada 4 pilihan di sini. Ada menggunakan weton ya, Gondes menggunakan hari dan weton sebagai tanggal lahir dan membuka bagaimana sih karakter seseorang yang dilahirkan di hari dan weton ini ya. Di sini Gondes mengambil hari Senin Legi, Selasa Pahing, Rabu Kliwon, dan Jumat Pon ya. Jadi sahabat bisa memilih karena berdasarkan hari dan wetonnya atau berdasarkan dari latar warna sebagai landasan ya, seperti ini. Kalau kalian ini adalah bukan tanggal bukan hari lahir kalian dan nepton lahir kalian, boleh kalian ambil ininya sebagai pilihan agar kenapa kalian membantu Gondes untuk menyalurkan energi kalian ke tebaran kartu nanti ya. Gunakan intuisi hati sahabat semua, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Part 3 ya, dimulai dari sekarang. Silakan dipilih. Oke, kalau sahabat kekurangan waktu boleh di pause dulu, kemudian di play kembali ya. Oke, silakan dipilih. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Part 3 Senin Legi ya. Kita akan melihat sifat, watak, karakter setiap atau seseorang yang kita lihat berdasarkan lahir atau setiap weton, hari dan wetonnya ya. Oke. Senin Legi ini mempunyai karakter atau sifat atau watak suka traveling, baik hati, menghargai orang lain, suka berdebat, dan agak sedikit kepo ya, seperti itu. Oke, Senin Legi. Enggak Des, aku enggak seperti itu. Ini general reading, masih ada banyak perbedaan, tapi minimal secara umum seperti itu. Karena apa? Lahir jamnya pun berbeda. Kemudian akan shuffle ya. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini ya. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan atau bayangkan siapa sih yang kamu tanyakan di sini ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berkuasa menjawab segala pertanyaan dengan tepat dan benar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? File 1. Ada pembuktian ya. Banyak sekali ya. Apa yang akan dia lakukan oleh si doi untukmu? Tidak galau lagi, terbalik ya. Karena motivasinya udah datang kembali. Kamu adalah motivasinya. Oke. Satu ya. Oke, kita shuffle aja kembali.
File 1, kenapa berantakan? Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? File 1, beban tanggung jawab yang harus dia pikul, yang harus dia jalani. Ada cinta, awal cinta yang besar sekali karena ilahi. Cintanya karena Allah, dia mencintaimu karena Allah. Ace of Cup, cinta yang sangat besar. Ya, bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Doi ingin membuktikan segala sesuatu kepadamu tentang sebuah tanggung jawab yang harus dia pikul, dan tentang sebuah cinta yang besar untuk kamu, dan tentang sebuah bahwasanya kamu adalah cahaya hidupnya. Kamu adalah semangatnya, baik di dalam dia lagi dalam keadaan beban tanggung jawab, ya, karena berdiri dengan single parent ada sebagian yang seperti itu, yang dia harus memikul beban tanggung jawab, ya. Ada cinta yang sangat besar saat ini. Dia ingin melakukan sebuah pembuktian. Sudah tidak galau lagi seperti kemarin-kemarin. Si doi ini kemarin sempat galau tentang hubungan kalian. Mungkin karena ada banyak rintangan dan adanya beban tanggung jawab yang memang harus dia jalanin, harus dia tanggung. Yang mungkin kalian ada sebagian yang memang sempat agak bukan saling menjauh, ya, tetapi bukan lost contact, tetapi memang mungkin menjaga karena dia lagi mempunyai permasalahan dan kalian lebih intens ke pekerjaan masing-masing atau ke tanggung jawab masing-masing, sehingga enggak jeda sih, tapi kayak agak-agak ngejauh juga sih. Agak ngejauh, ya, karena harusnya seperti ini dia galau, tapi hari ini terbalik. Ini kemarin berdiri, ya, tegak berdiri, sekarang terbalik. Artinya ini kalian udah mulai terhubung sedikit demi sedikit, dan dia sudah menemukan dirinya sendiri bahwa dia tidak galau lagi. Dia yakin akan melakukan sebuah pembuktian terhadap kamu tentang, ini loh, aku cinta sama kamu karena sebesar ini. Ini adalah simbol cinta. Ini sendiri adalah tangan sebesar, adalah tangan alam, ya, karena alam, karena cinta, karena Allah. Dan dia saat ini memang lagi membutuhkan motivasi di saat dia lagi banyak masalah, yaitu tentang sebuah beban tanggung jawab, dan kamu adalah cahayanya. Kalian mungkin tadi pagi, mungkin kemarin, atau mungkin kapan kalian menghubungi dia dan kalian terhubung kembali, ya, memberi motivasi sama dia sehingga dia kembali bangkit seperti itu, tidak galau lagi, ada semangat dan ada semangat seperti itu, ya. Berdasarkan shuffle untuk klarifikasinya, si doi nggak galau, justru bahkan sekarang cintanya tetap, ya, walaupun mungkin kalian agak merasa dicuekin, ya, nggak terlalu, ya, kemarin, ya, si dia lagi ada beban yang harus dia tanggung, beban yang harus dia pikul, dan dia harus membuktikan ini ke semua, ya, ke alam, pastinya ke seluruh dunia, ya. Tetapi tetap cinta ada di perasaan dia untuk kamu, karena kamu adalah motivasinya. Dan hari ini, ya, mungkin kalian
memberikan dia sebuah support ya, sehingga dia sekarang semangat, dan galau pun kembali posisinya terbalik, jadi dia sudah tidak galau lagi, dia merasa lebih tenang daripada yang kemarin. Dimulai dari sekarang Kundes tebar katup ya, dia ingin membuktikan tentang sebuah cinta yang besar, tetapi ya ingat, dia lagi punya beban tanggung jawab. Kemarin mungkin kalian sepakat untuk saling berdiam diri ya, dia fokus pada pekerjaannya, kamu fokus pada pekerjaanmu. Nah, sementara sesungguhnya dalam keadaan kalian saling berdiam diri itu, dia dalam keadaan galau. Kenapa? Karena kamu adalah motivasinya. Nggak ada terhubung dengan kamu, atau nggak bicara dengan kamu, nggak dengar suara kamu, hanya mungkin lihat postingan kamu aja, dia sebetulnya galau seperti ini kemarin. Tapi hari ini ya, mungkin kalian ada yang sebagian memang sudah menghubungi dan saling berbicara satu sama lain, membuat dia itu semangat kembali. Cinta dia jangan diragukan besar. Sekarang Kundes akan shuffle untuk klarifikasinya. Dia ingin melakukan sebuah pembuktian tentang beban tanggung jawabnya yang sekarang akan selesaikan, tapi harus kamu mendamping sepertinya itu ya. Jangan menjauh ya, jangan jauh dari dia itu. Jangan jauh dari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? 43 file yang ke 1. Ada keputusan. Yaitu untuk bertahan bersama kamu. Kita bicara tentang asmara ya, bukan materi. Ya, dan dia yakin hubungan ini tidak sebatas kesukaan atau kesenangan dunia, tapi memang dia benar-benar menginginkan kamu dan benar-benar meyakini tentang perasaan dia ke kamu, tentang bertahan bersama kamu, karena dia yakin dengan hatinya, dengan perasaannya ke kamu. Klarifikasi ya. Sekarang dia sudah tidak galau, dan dia selama ini tetap bertahan bersama kamu ya. Dan dia semakin yakin, dimulai dari readingan ini, bahwa cintanya tidak salah dan sangat menyayangi kamu, sangat mencintai kamu. Seperti itu. Oke. Dan dia menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini. Ini bagaimana perasaan doi padamu saat ini 43? Dia baik-baik saja, cintanya tetap cinta untuk kamu, sayangnya tetap untuk kamu ya. Beban tanggung jawab kemarin kalian memang sepakat, mungkin kalian ingin saling menjaga komunikasi untuk tidak terlalu intens ya, karena sesuatu hal, tapi ternyata dia membuat galau ya. Keputusan itu tidak benar. Kemudian pagi ini ya, di saat Kundes mereading, semua berubah menjadi lebih baik. Dia tidak galau dan semangatnya tumbuh kembali untuk menjalani beban, membuktikan tentang sebuah tanggung jawab yang dia harus selesaikan, dan cintanya besar sekali buat kamu dan ingin melakukan sebuah pembuktian. Sebagai keputusannya, dia akan selalu bertahan untuk kamu. Dia mencintai kamu bukan karena nafsu atau apapun, bukan karena kesenangan dunia, tapi dia yakin terhadap perasaannya bahwa ini adalah cinta yang banyak buat kamu, cinta yang suci ya, beriringan, dan dia menginginkan sebuah keberhasilan dalam hubungan ini. 43 ya perasaan dia saat ini, seperti itu ya. Oke. Karena saya akan coba shuffle untuk pesan ya, pesan versi Kundes ya. Dia mau nikahin aku nggak, Andes? Nanti ada partnya. Sekarang lagi part 3. Jaga hatimu untuknya, agar dia juga menjaga hati, karena dia akan bertahan untuk kamu dan akan menjaga hatinya untuk kamu. Ini tipe bukan tipe yang main-main ya, tipe yang setia ini. Di sini ada energi Aquarius, cinta damai, dan ada energi Virgo, kesetiaan, punya kelebihan besar Virgo itu. Kita akan buka satu persatu. LDR, ada sebagian yang LDR memang, makanya dia menginginkan sebuah keberhasilan.
ada inisial A. Ini yang lebih kuat ya, energinya yang tertarik di sini. Ada 09, kelimpahan, baik cinta, kasih sayang, kerinduan. Sepasang pengantin, akan ada sepasang pengantin di sini. Dia meyakini tentang cintanya ke kamu, tambah yakin. Tetap semangat ya. Oke, file 1, tetap semangat ya, tetap berdoa yang terbaik. Ingat, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Walaupun prediksinya seperti ini, bukan berarti kalian harus fokus ke sini, tetapi inilah sebagai motivasi kamu, dan kamu tetap berdoa dan bersandar kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu hanya atas izinnya akan terjadi ya. Oke Gondes, terima kasih. Berdasarkan sabar pesan alam versi Gondes untuk bagaimana perasaan doi padamu saat ini, part 3. Gondes akan reading bagaimana perasaan doi padamu saat ini, minimal 3 hari, maksimal 1 minggu sekali ya. Oke, lagi adzan ya. Oke. Diberikan 1 ya. Berdasarkan buka pesannya. Sepatu sebelah ya, ini ibaratnya kayak sandal sebelah, sepatu sebelah. Atau kalian seperti sepatu atau sandal sebelah kalau kehilangan satu sama lain ya. Kalian nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa berjalan sendiri. Karena apa? Sekalipun sandal ini dipasangkan lagi, kan sebelah hilang, itu seperti namanya sandal selandia. Sekalipun digantikan, artinya tidak bisa digantikan dengan yang lain. Sekalipun digantikan dengan yang lain, yaitu tetap aja namanya selen, kenyamanannya pun berbeda ya. Ini ada sandal, ini adalah filosofi bahwa kalian tidak bisa kehilangan satu sama lain. Kalian adalah satu pasang. Kalau kehilangan pasangannya, kalian seperti sandal yang selen, sekalipun dipasangin dengan sandal yang emas, tetap aja ya namanya sandal selen, dan tidak akan serasi atau seharmonis dengan pasangan yang sebenarnya, seperti itu ya. Oke. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini, part 3 ya. Sudah saya sampaikan, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ini loh perasaan doi saat ini padamu, dimulai dari readingan ini sampai nanti ke readingan part-part yang lain ya. Oke, Gondes akan membuat readingan bagaimana perasaan doi padamu saat ini setiap 3 hari sekali, minimal, maksimal 1 minggu ya. Oke, file 1, God bless you, Allah berkatimu, amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi kepo. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini, part 3 ya. Di file yang kedua ada Selasa Pahing ya. Gondes akan melihat atau mencoba memaknai seseorang yang dilahirkan berdasarkan watak, karakter, atau sifat berdasarkan hari dan ton ya. Oke. Selasa Pahing di sini Gondes mengambil Selasa Pahing ya. Kalau ini bukan karena tidak ada pilihan di sini, kalian bisa memilih secara warna ya. Oke. Selasa Pahing ya. Karakter atau sifat atau watak seseorang yang dilahirkan pada Selasa Pahing biasanya mempunyai kebiasaan santai, suka menolong, banyak teman ya, pasti suka bergaul dan ramah, seperti itu ya. Oke. Selasa Pahing. Gondes akan shuffle sekarang. Gondes akan shuffle, tebar, kemudian memaknainya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa ya, berdoa tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna, Tuhan, Sang Pemilik alam semesta, yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini, part 3 di file yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Tidak sesuai dengan hatinya. Tetap berlaku bijaksana dia walaupun tidak sesuai dengan keinginan hatinya, ya. Bukan karena orang masa lalu, ya, bukan. Dia mencintaimu, tapi lebih ke berhati-hati. Entah siapa nih yang punya masa lalu, tapi di sini tidak berkaitan dengan orang masa lalu, tapi perasaan doi saat ini padamu lagi tidak senang hati, lagi tidak cocok, ya. Tapi dia tetap berlaku bijaksana. Karena apa? Dia memang cinta sama kamu, tapi dia akan lebih hati-hati, ya. Karena mungkin sensitif di sini, ya, setiap membicarakan tentang orang masa lalu. Dia menjelaskan di sini bahwa tidak karena orang masa lalu. Sudah tidak ada orang masalah loh. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Maksudnya seperti itu. Tetapi kamu tetap aja mungkin ya sensi protektif overthinking kayak gitu yang membuat perasaan dia atau dia itu tidak menyukai dengan semua itu. Tetapi dia dengan bijaksana menjelaskan bahwa dia memang sudah tidak ada sanggup pautnya dengan orang masa lalu, dan dia sangat sayang sama kamu, dan saat ini dia berlaku lebih hati-hati untuk hubungan ini karena di sini mungkin terjadi sesuatu yang membuat hubungan ini agak di perasaan dia agak tidak menyukai gitu, karena tidak cocok dengan hatinya gitu, tidak klik dengan hatinya karena ada suatu kecurigaan mungkin, ya. Dia sudah tidak mempunyai sudah bisa move on dari orang masa lalu, ya, tetapi sepertinya di sini masih sering dibahas yang membuat dia saat ini ya merasa nggak suka hati. Tetapi dia tetap cinta sama kamu, tetap sayang sama kamu, cuman memang dia berhati-hati. Makanya kamu kadang mempertanyakan kenapa kok dia berbeda. Bukan berbeda, tapi dia menjaga hati kamu karena kamu mungkin orangnya protektif atau overthinking atau cemburuan gitu loh. Udah dijelaskan 1000 kali juga masih aja membahas tentang orang masa lalu. Ini hubungan sudah tidak ada orang masa lalu, dia sudah bisa move on, ya. Oke. Ini akan shuffle untuk klarifikasinya. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Klarifikasi. File 2. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang memicu? Dia tetap bertahan buat kamu loh. Kan tadi kamu suka marah-marah, curiga, tapi dia tetap bertahan sama kamu. Dia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dia bijaksana. Sosok ini udah dewasa sepertinya. Yang kamu pertanyakan ini lebih dewasa dari kamu, atau sebaliknya, ya. Ini adalah general reading, bisa vice versa, terbolak-balik, ya. Tidak ada kesedihan, dia tidak ada marah, tidak ada kesedihan di sini. Walaupun kamu yang mengganggu pikiran, nggak ada. Dia tetap baik-baik saja. Nah, dia memang cinta sama kamu, cuman mungkin saat ini lebih cenderung hati-hati, ya, biar nggak terjadi salah paham berkepanjangan.
akan ada pertemuan di sini, akan pertemuan di sini ya. Kalau yang LDR ya berarti melalui komunikasi yang pasti terhubung. Ini dimaknanya terhubung atau pertemuan ya. Oke. Saat ini ya, saat di reading ini hatinya lagi tidak suka hati. Karena apa? Ada yang namanya kecemburuan atau kecurigaan yang terjadi pada hubungan ini, padahal dia itu benar-benar cinta sama kamu ya, dan dia sudah tidak memikirkan orang masa lalu ya. Tapi walaupun hatinya tidak suka dengan kejadian atau dengan hubungan yang mungkin lagi ada tergeser sedikit, ada masalah ya, tapi dia tetap berlaku bijaksana. Dia akan lebih hati-hati dalam hubungan ini agar tidak selalu terjadi yang namanya kesalahpahaman ya. Dia tetap bertahan untuk kamu dan dia tidak tergesa-gesa. Dia tetap bijaksana mengambil sebuah keputusan. Dia tidak bersedih kok. Dia tetap ingin terpikirkan untuk bisa selalu menemui kamu atau selalu terhubung dengan kamu, karena memang dia juga cinta sih. Seperti itu ya. Kenapa kalian curiga? Kenapa kalian cemburu? Dia sudah 4-3 ya. Saat ini dia lagi nggak senang hati aja, karena ada masalah dalam hubungan ini, entah sedikit entah kecil, tapi yang terjadi di masalah ini, di hubungan ini adalah tentang orang masa lalu. Seperti itu ya. Dan dia tetap dengan bijaksana, tenang, dia tetap akan bertahan untuk kamu karena memang dia sayang sama kamu. File 2 ya. Kondes ambil untuk pesan buat kamu ya. Ya. Jangan berhalusinasi tentang pilihan yang lain. Dia tidak pernah. Dan kamu pun semoga seperti itu. Itu harapan dia. Ya. Oke, kemudian saya akan buka satu persatu. Belajarlah untuk ikhlas melepaskan. Kalau memang ya ada pilihan lain ya kenapa gitu. Tapi di situ kan dijelaskan tidak ada orang masa lalu ataupun orang baru. Melangkahlah dengan pasti. Berdoalah untuk dia. Selalu bersyukur dalam segala keadaan, wajib itu ya, bersyukur dalam segala keadaan agar kita tenang. Tetap optimis, meraih segala sesuatu harus optimis. Kalau pesimis, akhirnya semuanya menjadi rapuh. Seperti itu, termasuk menjalin hubungan. Kalau seperti ini, sang satu curiga, yang satu juga curiga, akan rapuh. Tetapi kebenaran orang yang akan pertanyakan ini tapi bisa vice versa. Ini adalah bisa energi kamu, seorang yang lebih sabar, walaupun enggak cocok di hati, dia tetap berlaku bijaksana. Seperti itu ya. Oke, gunakan shuffle untuk pesan versi Kondes Mendes alam semesta dari The White of amplonya Kondes. The ampunya Kondes. Dalam semua hubungan, apapun bentuk hubungan, itu ada 4 unsur yang wajib kalian pegang atau ketahui, yaitu percaya, jujur, ya, setia, dan saling melengkapi. Tapi di sini tersirat namanya overthinking, cemburu, curiga, controlling, kayak gitu-gitu. Ya, coba kalian renungkan ya, hubungan apa sih untungnya curigaan. Kalau berani menjalin sebuah hubungan, seharusnya berani menanggung resiko ya, apapun termasuk cemburu itu harus kita kelola. Jangan sampai kata cemburu itu merusak hubungan yang seharmonis. Ini sebetulnya harmonis loh, cuman karena sesuatu hal menjadi permasalahan, dia agak tidak suka hati, tapi tetap cinta, tapi dia akan lebih hati-hati. Paham ya? Rendah diri, iya biasanya tuh seperti itu. Rendah diri itu bisa tercipta karena kamu tuh nggak pede, jadi bawaannya tuh ya curiga, ketakutan dia ada yang lain atau dengan orang masa lalu gitu, karena kalian tidak percaya diri atau rendah diri kalian ya. Seperti itu. Bangunlah jiwa kamu. Segala sesuatu umat ya atau insan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kalau kamu merasa kekurangan, maksudnya ada kekurangan di diri kamu, poleslah ya, bukan dipoles tapi sempurnakan dengan pribadi kamu yang lebih baik. Misalkan kamu cantik, pribadi kamu bagus, itu namanya sempurna. Tapi nggak ada seperti itu ya, 1001 ya. Tapi kalau kita rendah diri ini di sini tuh diakibatkan karena kita tidak percaya diri. Ya. Nah, kekurangan ini kita lengkapi sendiri dengan caranya bagaimana? Kita bangun sebuah kelebihan, misalkan kita pribadi kita baik, kita lebih penyayang, kita lebih penuh kasih. Nah, disinilah nanti akan menjadi suatu kelengkapan bahwa rendah diri itu sebetulnya tidak penting. Kalau rendah hati penting, kalau rendah diri nggak penting. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon pada Yang Maha Kuasa. Serahkan segala masalahmu kepada Allah, tetapi diimbangi dengan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, oke. File 2, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang ketiga ya, edisi kepo-kepo. General reading, bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Ya. Di sini ada Rabu Kliwon ya. Gondes akan memaknai ya untuk mengetahui bagaimana sih sifat, karakter atau watak seseorang berdasarkan hari dan weton lahirnya. Ini general ya, jadi secara umum. Sebenarnya untuk pribadi atau personal bisa dibedakan dengan jam segala ya, jadi tidak harus tepat ya, karena masih ada perbedaan banyak sekali ya. Oke. Rabu Kliwon ya. Seseorang yang dilahirkan pada Rabu Kliwon ya mempunyai sifat atau karakter pemikir, disukai banyak orang dan sensitif, bakat menjadi pembicara, seperti itu Rabu Kliwon ya. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle ya, untuk tebaran kartunya ya. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? 43. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? 43. File yang ketiga. Ada kebahagiaan. Ada pemimpin maskulin, kontrol, atau bisa juga otoritas ya. Oke. Awal memikirkan, semuanya serba tergesa-gesa. Lembaran baru saat ini ya, dimulai dari reading ini ya. Si dia bahagia, dia adalah seseorang maskulin yang tangguh ya, yang bisa ngontrol ya, seseorang yang berjiwa pemimpin, atau mungkin dia memang sudah berkepala menjadi kepala keluarga yang memimpin keluarganya. Kalau di tempat kerja dia mempunyai status ya. Dalam pemikiran saat ini dia sangat terburu-buru. Ini untuk hubungan bersama kamu ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Sebagian, ada sebagian yang memang sosok ini adalah sosok tukang kontrol dalam hidup kamu, dalam hubungan ini. Dan saat ini dia memikirkan tentang suatu keterburu-buruan. Dia ingin membuka lembaran baru, meninggalkan masa lalu yang sudah berlalu ya. Bisa dimaknai juga ya, kalian berdealing dengan sosok yang single parent, duda. Kita akan lihat klarifikasinya.
Kenapa dia terburu-buru? Kenapa dia ingin membuka lembaran baru? Komitmen. Dia punya komitmen. Berbagi kasih. Jadi selain dengan kamu, memang dia sudah mempunyai komitmen dengan yang lain. Ya. Dan dia ragu-ragu dalam tindakannya untuk membuka lembaran baru bersama kamu, untuk menikah. Ya. Ragu-ragu karena masih ada komitmen dengan yang lain. Tetapi dia tidak tergesa-gesa ya dalam pikirannya. Dia mengontrol diri sendiri. Dia memikirkan untuk tidak tergesa-gesa membuka lembaran baru karena dia sudah mempunyai komitmen dengan yang lain, yaitu pernikahan, ya. Dan kalian ini hubungan ini sebetulnya ya, sebagian ya, tidak semuanya, adalah hubungan yang dilarang karena sudah ada pernikahan. Entah kamu entah dia yang sudah menikah. Itu terlarang. Jadi dia saat ini juga agak ragu-ragu ya. Dia senang bahagia bersama kamu. Dia juga tipe seorang pemimpin rumah tangga. Di sini digambarkan anak-anak, dia berduduk di sini, ya. Seorang kepala keluarga diantaranya. Dan dia tidak terburu-buru untuk membuka lembaran baru. Karena apa? Dia sudah mempunyai komitmen sebelum kamu. Hubungan ini adalah hubungan selingkuh, berbagi kasih, lebih tepatnya seperti itu ya. Kalau selingkuh itu terlalu kasar. Karena dia sudah mempunyai keluarga, dan untuk menikahi kamu, membuka lembaran baru, dia masih ragu-ragu dengan perasaannya sendiri. Walaupun dia sudah yakin cinta sama kamu, ya, mengatakan cinta sama kamu, tetapi dia ragu-ragu untuk menentukan sebuah pernikahan ini, ya. Sosok ini bisa jadi kamu yang lebih muda, bisa dia yang lebih muda, karena dia terlihat usianya lebih muda. Ada yang lebih muda di antara kalian berdua, entah kamu entah dia, ya. Seperti itu. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Ragu-ragu, tapi dia tetap ingin membuka lembaran sama kamu, tapi tidak saat ini, tidak terburu-buru. Kalau kamu minta kepastian, belum tepat waktunya, karena dia masih mempunyai tanggung jawab, dia mempunyai komitmen dengan yang lain, ya. Kecuali kalian mau tanggung resiko, ya. Menjadi orang kedua itu tidak sebahagia saat kita jatuh cinta. Kalau sudah jadi orang kedua, penyesalan datangnya di belakang. Karena berbagi itu tidak bahagia, kecuali berbagi kebaikan tuh ya. Tapi kalau berbagi cinta, itu makan hati. Dan kamu siap ke situ? Ya nggak apa-apa. Aku cinta banget, Des. Seseorang kalau udah main dengan hati atau cinta, ya susah sih. Jadi lebih baik untuk sarankan untuk mempertimbangkan kembali. Pertimbangkan. Dan kamu harus siap dengan segala resiko. Misalkan kalian akan mengajukan sebuah pernikahan, tetapi dia sendiri masih ragu-ragu. Perasaan dia untuk melangkah ke jenjang langkah baru itu masih ragu-ragu. Karena apa? Dia masih punya komitmen dan mempunyai sebagai pemimpin keluarga. Dan hubungan ini adalah hubungan tersembunyi atau berbagi kasih atau selingkuhan. Bisa kamu yang mempunyai pasangan, bisa dia yang punya pasangan, tapi bisa juga kalian berdua, ya. Seperti itu. Tapi ada sebagian juga yang single parent. Duda ketemu janda, atau duda yang sudah beranak dua ketemu kamu yang sudah menikah. Seperti itu namanya cinta silent, cinta sembunyi-sembunyi, cinta diam-diam. Seperti itu ya. Di sini ada energi Scorpio, hati-hati ya. Jangan sampai kalian ada Aries. Ya. Nyelimet. Aries itu kalau memikirkan tuh hati-hati sekali. Sisi lain dia lebih mementingkan diri sendiri, artinya ya bersama keluarganya gitu. Kalau udah punya pasangan gitu, kalau dia belum punya pasangan ya dia akan memikirkan orang yang sekitar dia dulu, ya. Scorpio hati-hati. Scorpio tidak suka main-main, dan dia tidak bisa berjalan dengan keraguan-raguan. Jadi harus pasti dulu baru dia bisa melangkah ke depan. Kalau memang
meyakinkan, tapi di sini dia masih ragu-ragu. Aku ini bisa kalian yang ragu-ragu, bisa dia yang ragu-ragu ya. Gondes akan bacakan Cendes ya, kamu ya. Siapa yang satunya? Kamu di mata dia sosok yang menyenangkan, sosok yang seksi, sosok yang penyayang, sosok yang penuh cinta kasih, sosok yang baik hati dan mandiri. Ya, seperti itu. Di sini juga bisa dimaknai pasangan kamu lagi menunggu kelahiran. Ya, bisa juga seperti itu. Makanya dia punya komitmen. Dan ada juga yang nggak menunggu kalian, tapi kalian berdiri dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Bahkan ada juga yang single parent tapi mempunyai tanggung jawab, yaitu anak-anak gitu. Jadi dia kalau ditanya bagaimana perasaan doi padamu saat ini, masih ragu-ragu, belum mau ke jenjang lembaran baru pernikahan, karena dia masih ada sebagian yang memang ada komitmen mengurus anak atau melanjutkan dengan pasangannya. Yang pasti di sini adalah kalian berdiri dengan sosok yang sudah punya pasangan. Ini bisa vice versa, kamu yang punya pasangan atau dia yang punya pasangan, atau kedua-duanya ya. Di sini ada perselingkuhan gitu. Oke, karena saya kan tebar ininya, pesannya curiga ya. Kamu ini buat kamu kan, kamu menaruh curiga kah? Ada emosi, keinginan yang keinginan amat sangat, sebuah keinginan menjadi sebagai sepasang pengantin. Usianya dia lebih muda dari kamu. Iya, dia usianya lebih muda dari kamu. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Oke, ini pesan buat kamu ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes ya, dari the pool ampunya Gondes, the white ampunya Gondes ya. Gondes sekarang ambil satu. Gondes, tapi aku cinta, Gondes. Cinta boleh, hak segala bangsa, tapi perlu pertimbangan, perlu kearifan, perlu kebijaksanaan ya. Dia ada yang punya enggak? Kamu akan menyusahkan orang lain enggak? Dia udah single parent, Des. Ya enggak apa-apa. Girl, gadis ya, single, single. Kamu masih gadis kah? Oke, ini pesan buat kamu. Tetap pertimbangkan segala sesuatu sebelum melangkah. 10 kali berpikir, 1 kali melangkah. Jangan sampai kecewa di ending ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang mengetahui mana yang terbaik buat kamu. Kadang-kadang ya kita merasa udah baik, udah benar, tapi belum tentu baik bagi Allah, karena yang terbaik bagi Allah pasti baik buat kita. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti apa yang kamu butuhkan ya. Dan Allah tidak akan membiarkan umatnya itu menderita seperti itu ya. Jadi tetap bersandar, jangan menyandarkan harapan pada manusia. Takutnya kamu kecewa dan akan sangat menyakitkan ya. Lebih baik kamu sandarkan pada Yang Maha Kuasa, bermohon, serahkan doamu pada Yang Maha Kuasa, tapi kamu tetap menjalin hubungan ya, sambil menunggu apa yang dinamakan izin Allah seperti itu. Karena apapun tuh kita berusaha, kalau Allah nggak mengizinkan nggak bakal terjadi di dunia ini. Ibaratnya kayak daun yang sudah kering di pohon, tapi kalau Allah belum berkehendak jatuh, mengizinkan daun itu jatuh, tidak akan jatuh. Ibaratnya kelapa ya, kelapa sudah tua sekali, kalau Allah belum menghendaki kelapa itu jatuh, tidak akan jatuh. Tetapi yang namanya beluluk, tahu kan, kelapa kecil itu kalau memang sudah berkehendak Allah mengizinkan akan jatuh. Itulah kekuasaan Allah, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak buat kita. Maka sandarkan harapanmu pada Allah Ta'ala dan cintailah Dia karena Allah. Berdoalah yang terbaik untuk sebuah hubungan ya. Seperti itu pesan Gondes ya. Gondes sarankan seperti itu. Oke, file 3. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran, dan
mohon ya bijak dalam menyikapi readingan ini adalah general reading, bukan personal reading. Kalau kalian ingin lebih detail silahkan personal reading, ada di deskripsi ya. Oke. God bless you. Balikah Allah berkatimu, amin. Masih bersama Gondes-Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat ya. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini, part 3. Edisi kepo-kepo. Ya, Jumat Pon ya. Di sini ada kita akan melihat bagaimana watak, sikap atau karakter seseorang yang lahir di Jumat Pon ya, berdasarkan hari dan wetonnya. Weton Jumat Pon ya. Seseorang yang lahir pada hari Jumat Neptu Pon mempunyai sifat atau karakter tenang, serius, bijaksana, ya, berjiwa sosial, mudah beradaptasi, kurang percaya diri dan mudah dipengaruhi oleh orang lain ya. Jumat Pon. Oke. Apakah kalian lahir di Jumat Pon? Kenapa mesti rendah diri atau tidak percaya diri? Itu hanya sangat mengganggu. Lebih baik kita melengkapi atau mencarikan untuk bisa menutupi kekurangan kita, seperti kelebihan kita tampakkan, seperti misalkan pintar mengaji atau pintar bijaksana, hal seperti itu kan ya. Daripada kita rendah diri, itu tidak membangun kita gali potensi diri kita agar kita bisa menjadi percaya diri. Hati-hati, tapi percaya diri bukan berarti sombong ya, seperti itu. Oke. Gunakan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, karena hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban dengan tepat dan benar. Allah Sang Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia ya. Oke, dan jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau memang sama sekali bukan energi, kan jadikan sebagai hiburan atau entertainment. Oke, bagaimana perasaan doi padamu saat ini? Part 3. Edisi kepo-kepo. Masih bersama Gondes-Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Fokus ya. Pilihan Seven of Cup, banyak pilihan, player ya. Dan semuanya tuh berjalan baik-baik aja gitu, termasuk kamu ya, masuk di kategori dia ya. Seiring waktu, player yang sukses. Ada beban tanggung jawab akhirnya. Dan kehancuran. Sosok yang kamu pertanyakan di sini adalah player ya, tapi seiring waktu saat ini yang dia menghadapi sebuah beban tanggung jawab yang memicu dia untuk menjadi sebuah kehancuran ya, karena banyak mencari kesenangan dunia ya. Sosok ini diambang kehancuran karena suka tebar pesona sono sini. Kalau orang bilang tuh kesandung batu gitu, bukan kesandung batu ya, kena batunya. Kena batu, segala sesuatu ada terminalnya. Kalau sate ada selesai habis tusukannya. Makanya segala sesuatu kita harus memikirkan sebelum melangkah ke depan, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kalau orang Jawa bilang ojo dumeh,
Jangan mentang-mentang masih ganteng, masih cantik, ya seperti itulah. Dan ini yang Gondes baca di sini yang tersirat tuh pesannya seperti itu. Seseorang yang kamu pertanyakan adalah seorang player, banyak pilihan, dan dia tuh playboy yang sukses gitu. Bisa gait sono, bisa tebar sono, pesona sono, tebar sini, tebar sono. Tapi seiring waktu dia menanggung beban yang harus dia tanggung, yaitu disinilah mulai adanya awal kehancuran, karena semuanya tuh hanya dijadikan sebagai kesenangan dunia seperti itu. Kita akan lihat. Kamu ada di dalamnya ya, termasuk korban kamu itu. Korban cinta atau korban modus. Hati-hati ya buat sahabat semua, pesan Gondes, hati-hati. Tidak semua, tapi alangkah baiknya kalau kita waspada atau hati-hati. Yang namanya dunia maya itu dunia palsu. Membuka lembaran baru, kesandung tanggung jawab. Harus membuka lembaran baru, meninggalkan masa lalu. Ini bersama kamu kali ya. Manipulasi, beban tanggung jawab. Yang dia lakukan saat ini membutuhkan tanggung jawab. Ya, dia harus menghentikan nafsunya dan harus bisa berdiri sendiri, menjadi dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Yang dilihat seperti ini. Ini playboy kesandung kamu mungkin ya. Kesandung, kena batunya sama kamu gitu loh. Jadi harus bertanggung jawab. Dan kalau enggak begini, dia bisa berhenti menjadi seorang player setelah ketemu kamu. Ya, dia harus menghentikan, harus bertanggung jawab dengan hasratnya. Dia membutuhkan tanggung jawab. Hubungan ini membutuhkan tanggung jawab. Bisa jadi ini kalian yang bisa menghentikan dia ya. Bisa menjadi dirinya sendiri, melepaskan hasrat, beban tanggung jawab, godaan diri. Kita lihat apa benar ini kamu yang dimaksud. Gak ada cinta ya, gak ada cinta. Sukanya berbagi aja, sukanya cari mangsa gitu. Jatuhlah tanggung jawab. Bagaimana perasaan doi saat ini sama kamu? Ingin membuka lembaran baru. Dia ingin membutuhkan sebuah lembaran baru. Ya, membuka lembaran baru ya, membutuhkan tanggung jawab. Ini dia harus membutuhkan tanggung jawab di saat dia membuka lembaran baru. Hasratnya untuk menjadi dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Dia sembuh jadi player. Ya. Dan dia akan berjuang tanpa ragu-ragu lagi dan secara yakin. Ya, ini perasaan ke kamu. Player ini tunduk sama kamu karena sebentuk tanggung jawab. Dia udah merasa hancur selama jadi player ini, menghabiskan waktu hanya untuk senang-senang dunia, dan di saat ini dia sudah mulai mengerti kehancuran ini mendidik dia. Bersama kamu dia ingin membuka lembaran baru. Dia membutuhkan kamu. Dia ingin menghentikan hasratnya. Di sini dia ingin menjadi dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Dia dengan bertanggung jawab. Ya, berjuang dengan tidak ragu-ragu, meyakinkan diri pada dirinya sendiri bahwa kamulah orang terakhir. Itu ya yang baru ketemu ini kayaknya. Sosok playboy, sosok player. Entah kamu, entah dia yang player atau kedua-duanya. Di sini kesandung batu. Harus menunjukkan tanggung jawab bahwa kalian tidak selamanya menjadi player. Player kalau berlebihan demi kesenangan dunia akan menghancurkan diri dan membutuhkan seiring waktu itu butuh tanggung jawab. Dan di sini dia berkeinginan membuka lembaran baru. Dia membutuhkan sebuah tanggung jawab di mana hasratnya ini akan ditinggalkan menjadi dirinya sendiri dan dia akan bertanggung jawab, berjuang, dan dia udah yakin itu bersama kamu. Ya, saat ini ya, dimulai dari readingan ini. Semoga ini benar dan kamu memang bisa seseorang yang bisa menjinakkan ini ya, walaupun tidak ada kenyamanan. Tapi dia sebetulnya terbentur karena kehancuran, karena awal kehancuran daripada kayak orang bilang itu metik wong yang pakarti, ya memetik hasil perbuatan sendiri. Di sini seperti ini.
dan cuma secara halusnya dipertemukan dengan kamu gitu. Hukum tebar tuwe itu ada yang instan, tapi ada yang secara pelan sekali. Bahkan seseorang yang kadang-kadang sudah lupa dengan apa yang dia lakukan, tetapi nanti akan tetap membayar, cuman waktunya tuh berapa puluh tahun, nggak harus langsung ya. Memang kadang seperti itu tebar tuwe, tetapi tetap berlaku. Percaya deh, yakin itu hukum tebar tuwe sepanjang dunia ini masih berputar, masih ada kehidupan, hukum tebar tuwe itu pasti berlaku ya. Ibaratnya ya kalau kita patuh terhadap perintah Allah ya, kita dijanjikan surga, pasti akan masuk surga karena sebuah kebaikan semua yang diberikan pada kita, dan kita melakukan seperti apa yang diajarkan ya, tanpa melewati batasan. Dan kejahatan apapun ibaratnya ya pasti akan ada hukumannya. Seperti itulah hukum tebar tuwe, tapi lebih dahsyat. Tapi ada yang langsung dibayar, ada yang tidak langsung membayar, tapi ada juga yang berpuluh-puluh tahun di saat kita udah uzur baru membayar. Bahkan itu bisa namanya dibayar anaknya. Kadang-kadang kesian juga kan, jangan sampai kita berbuat anak yang membayarnya, sangat tidak adil ya kan. Allahu alam, itu rahasia Allah dan naumin dari, jangan sampai kita menemui hal-hal yang buruk seperti itu. Semoga kita termasuk dimasukkan ke golongan orang-orang yang menjalankan kewajiban perintahnya dan meninggalkan larangannya ya kan. Oke, amin. Alam mendukungmu ya kan. Ini kayaknya bermuaranya di kamu deh. Beribadah pasti, beribadah itu pasti wajib, harus ada inisial A. Yang tertarik energinya di sini adalah inisialnya A, lebih kuat ini ya. A itu banyak ya, tapi yang kuat yang masuk di sini adalah A. Ikhlas, bukan berarti kamu nggak masuk, yang paling kuat. Dia bukan cintamu, sepertinya sih seperti itu, harus ikhlas ya, makanya diminta untuk beribadah, menerima dia apa adanya. Maukah kamu menerima dia apa adanya ya? Namanya hubungan itu harus menerima apa adanya. Kalau menerima ada apanya itu sudah bukan hubungan yang asik, tapi hubungan yang toksik ya kan. Seperti ini seseorang yang kamu pertanyakan ini memang seorang pelayar, maaf kata, bisa kamu, bisa dia, atau bisa kedua-duanya, tapi dipertemukan di sini. Dia mempunyai sebuah pembelajaran yang kuat seiring waktu. Dia harus mempertanggungjawabkan semuanya dan dia membuka lembaran baru. Dia membutuhkan kayak macam sirkulasi menjadi dirinya sendiri, dan dia menginginkan sebuah tanggung jawab ya dengan segala perbuatannya, dan dia akan berjuang tanpa ragu. Dia yakin akan melangkah ke arah lebih baik, ke langkah lebih baik. Di sini ada Scorpio, ada Capricorn, energi ya. Kalau kita sebutkan zodiak itu bukan zodiaknya, tetapi energinya yang dipunya daripada zodiak ini adalah kesetiaan, adalah lebih mementingkan diri sendiri, lebih setia, seperti itu ya di sini. Makanya dia setelah dipertemukan dengan kamu, kesetiaannya muncul. Ada Capricorn dan ada Scorpio. Dan dia harus yakin. Scorpio itu hati-hati kalau mencintai seseorang. Kalau nggak yakin, dia tidak akan pernah merasa klik ya. Energinya ya, maksudnya energi. Kembali Gondes bicara, kalau lagi nge-reading begini bukan zodiaknya, tapi yang Gondes baca adalah energinya. Nah, kemudian yang tampak di sini adalah energi daripada Scorpio dan Capricorn. Oke. Semoga paham ya sayang ya. Gondes akan buka pesan satu ya ini ya. Sans, ada harapan menjadi lebih baik. Sinar matahari, warnanya oranye, kuning ya. Itu adalah kenapa matahari digambarkan warna kuning, karena matahari adalah cahaya pencerahan. Oke. Keempat, jangan senyum-senyum. Coba Gondes mau sarankan apa, Des?
Pertimbangkan, renungkan, introspeksi diri, pertanyakan dirimu sendiri. Apa tujuan kamu dari menjalin hubungan ini? Aku cinta dia, Nes. Kalau kamu yakin, why not? Be continue, maju. Lillahi ta'ala, karena atas nama Allah. Cintailah dia karena Allah. Terima dia apa adanya. Ya, 4 unsur yang harus kalian pegang: setia, jujur, percaya, dan saling melengkapi. Ya, oke. File 4. God bless you. Bagaimana perasaan doi padamu saat ini? File 1, file 2, file 3, file 4 sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi hiburan, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jadikan segala sesuatu hanya sebagai clue, sebagai gambaran. Jangan pernah menjadikan prediksi ini sebagai pedoman hidup. Jangan. Pedoman hidup kita adalah Allah. Ya, kita adalah milik Allah. Dan kita harus yakin pada Allah. Ya. Tetapi sebagai manusia, sebagai umat, kita diwajibkan untuk mencari gambaran ke depan. Oh, kalau aku kayak gini seperti ini loh, aku harus begini. Oh, kalau begini aku akan seperti ini. Nah, itu yang dinamakan clue atau gambaran, dan Gondes sampaikan melalui prediksi ini. Oke, ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sang Maha Tahu, Sang Maha Pemberi izin. Kuasanya di atas segala kuasa. Ya, oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.